Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Saya sendiri Diva Aulia Zulkarnaen dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatan dengan NIM 110220463. Perkenalkan, nama saya Nita Hanifah dengan NIM 1102204534. Selanjutnya ada saya yaitu Rizky Muhammad Ridwan dengan NIM 11022204482. Perkenalkan, nama saya Leonardus Christopher dengan NIM 102201683. Judul yang kami ambil implementasi algoritma Depth First Search pada pencarian rute Jawa Barat dengan Python. Pengertiannya, DFS atau Depth First Search adalah algoritma yang paling umum digunakan untuk melakukan pencarian mendalam pada struktur data graph. Ya, pendahuluan. Pada jurnal ini kami menyajikan sebuah implementasi dan solusi dalam menentukan jalur yang dapat dilalui wilayah di Jawa Barat. Jalur terpanjang adalah salah satu masalah yang ada. Tidak ada waktu polinomial untuk menyelesaikannya, karena jalur terpanjang memiliki kompleksibilitas waktu berjalan. Ada dua algoritma pencarian. Pertama tuh ada algoritma Depth First Search atau DFS sama algoritma BFS yaitu Breadth First Search. Nah, di sini kami menggunakan algoritma DFS sebagai algoritma pencarian kami. Kami menggunakan struktur data tumpukan dan proses backtracking untuk menentukan setiap tempat yang belum dikunjungi. Algoritma DFS berfungsi untuk mengidentifikasi setiap simpul yang belum dikunjungi dan memasukkan nilai setiap simpul ke dalam tumpukan yang kemudian akan diproses untuk mendapatkan solusi suboptimal. Sebab karena itu, kami menerapkan metode perolehan solusi optimum, yaitu pemrograman dinamis pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran sebagai metode dalam memperoleh data, dalam menentukan lintasan terpanjang dalam suatu graf. Nah, di sini ada metode yaitu instrumen penelitian. Perlengkapan yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain berupa software IDLE Python 3.11.1. Objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jawa Barat guna mendapatkan data, gambaran, dan keterangan yang lebih lengkap. Kami menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan clustering, data-data kota, dan SIG. Sumber literatur berupa buku teks, paper, jurnal, karya ilmiah, peta-peta, dan situs-situs penunjang. Di sini ada tahapan umum untuk metode DFS ini sendiri, yaitu pertama pengumpulan dan pemilihan data, kedua menandai lokasi pada peta, dan terakhir itu pencarian lokasi dengan menggunakan. Selanjutnya ada tahap perancangan dengan menggunakan algoritma Depth First Search. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan untuk perancangan algoritma DFS. Yang pertama itu data lokasi, yang kedua pemetaan lokasi, dan yang ketiga pencarian dengan menggunakan metode algoritma DFS dan aplikasi Python IDLE. Baik, selanjutnya adalah hasil dari pembahasan kami. Berikut adalah hasil dari simulasi Depth First Search menggunakan Python. Tujuan kami adalah menunjukkan bahwa algoritma DFS dapat menjadi salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam pencarian lintasan terpanjang secara efektif. Saya akan menunjukkan pemrograman dari pembahasan kami. Oke, baik, di sini kami menggunakan Python. Untuk bagian pertama di sini kita menjelaskan rute yang akan dibuat. Di sini terdapat database dari rute yang sudah kita buat, yaitu dari daerah Jawa Barat. Bisa dilihat di sini terdapat Depok, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bandung, Purwakarta, Subang, Garut, Cimahi, Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Majalengka, Cirebon, Ciamis, Kuningan, Banjar. Dan masing-masing daerah telah dibuat rute-rute mana yang akan dilewati ke daerah tertentu. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk mendefinisikan dari bagian dari DFS. Untuk yang pertama itu kita mendefinisikan
dari DFS dengan program itu rute mulai tujuan. Lalu selanjutnya di bawahnya yang tulisan panjang tumbukan itu menghitung panjang tumbukan dan masukkan ke variabel panjang tumpukan. Lalu selanjutnya masuk ke, yang jalur sama dengan itu untuk memasukkan tumpukan paling atas ke variabel jalur, dan selanjutnya yang state itu untuk menyimpan node yang dipilih ke variabel state. Lalu di bawahnya lagi itu untuk mengecek state apakah ada yang sama seperti tujuan. Jika ada, kita return. Dan selanjutnya lagi, jika state tidak sama dengan tujuan, maka cek state tidak ada di visit. Selanjutnya, jika state tidak ada di visit, maka cek bercabang. Dan yang selanjutnya lagi itu tandai state yang sudah dikunjungi sebagai visit. Lalu di bawahnya lagi, yang bagian isi yang terakhir itu cek isi tumpukan, dan bila tidak ada maka akan mengoutputkan tidak ditemukan. Lalu saya akan mencoba untuk di run ya. Mari kita coba. Oke. Seperti yang ada di dalam program, di sini kita harus memasukkan rumus dari DFS itu, yaitu DFS lalu dalam kurung rute, nah, untuk setelah rute kita akan memilih kota mana daerah mana yang akan kita pilih sebagai kota awal ya. Misalnya gini, kita buat Depok. Lalu selanjutnya itu untuk kota tujuan. Misalnya kita buat Cirebon. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini terlihat hasil dari rute yang sudah kita data yaitu rute terjauh ya DFS, yaitu Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cimahi, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, dan Cirebon. Untuk kesimpulannya, software ini dapat diimplementasikan di Jawa Barat. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa algoritma DFS dapat menjadi salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam pencarian lintasan terpanjang secara efektif. Berdasarkan asumsi tersebut, algoritma DFS merupakan algoritma yang cukup baik untuk mencari solusi optimum dari permasalahan lintasan terpanjang yang dapat dilalui antar kota dalam Jawa Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.